Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yultris, Tambuk M1B1181053, Ilmu Lingkungan B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup. Judul besarnya yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan masalah yang saya ambil kali ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan politik hijau. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ekonomi hijau serta prinsip ekonomi hijau. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kota hijau beserta komponennya. Yang kelima, apa saja indikator kota hijau. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bangunan hijau dan apa tujuannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan industri hijau dan bagaimana strategi industri hijau? Apa yang dimaksud dengan teknologi hijau dan bagaimana sustainabilitasnya? Apa saja klasifikasi daftar organisasi hijau berdasarkan tipenya? Nah, kalau ada rumusan masalah tentu saja ada tujuan. Tujuannya yang pertama itu kita dapat mengetahui tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, kita dapat mengetahui tentang politik hijau. Yang ketiga, kita dapat mengetahui tentang ekonomi hijau serta prinsip ekonomi hijau. Selanjutnya, kita dapat mengetahui tentang kota hijau beserta komponennya. Lalu, kita dapat mengetahui tentang indikator kota hijau. Kita dapat mengetahui tentang bangunan hijau dan apa tujuannya. Kita dapat mengetahui tentang industri hijau dan bagaimana strategi industri hijau. Lalu kita dapat mengetahui tentang teknologi hijau dan bagaimana sustainabilitasnya, dan dapat mengetahui tentang klasifikasi daftar organisasi hijau berdasarkan tipenya. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama itu adalah definisi lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita ke politik hijau. Lingkungan alami telah banyak mengalami kerusakan dan terdegradasi, sehingga sangat perlu untuk memperhatikan kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia. Menyikapi fenomena ini, Green Politics Theory atau politik hijau menjadi salah satu solusi konkret dan menarik untuk dijadikan sebagai instrumen dan mengkaji, merencanakan program lingkungan dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Produk politik yang menciptakan regulasi berbasis politik hijau tentunya akan mengarahkan kita upaya penyelamatan dan perbaikan lingkungan, sekaligus optimalisasi pemanfaatan lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan yang eco-friendly. Lanjut, ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Menurut Surna dan kawan-kawan pada tahun 2011, terdapat prinsip ekonomi hijau yang itu mengutamakan nilai guna, intrinsik, dan kualitas. Mengikuti aluran alam, sampah adalah makanan, rapi dan keragaman fungsi, skala tepat guna atau skala keterkaitan, keanekaragaman, kemampuan diri organisasi diri dan rancangan diri, partisipasi dan demokrasi yang langsung, kreativitas dan pengembangan masyarakat, peran strategis dalam lingkungan buatan, lanskap, dan perencanaan spasial. Selanjutnya yaitu kota hijau. Green City atau kota hijau adalah salah satu program pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini membutuhkan strategi pembangunan yang menyeimbangkan antar kehidupan sosial, kegiatan ekonomi,
dan pemberdayaan lingkungan. Program pengembangan kota hijau adalah program yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota di 31 kabupaten kota di Indonesia. Kerjasama dilakukan guna mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik. Komponen kota hijau tidak lagi hanya berupa taman, namun semua ruang kota yang secara ekologis memenuhi definisi hijau. Konsep infrastruktur hijau yang memadukan unsur alami dan buatan dalam pemanfaatan sistem alam menjadi suatu pendekatan dalam pengembangan ruang hijau perkotaan. Indikator kota hijau yang pertama itu mengukur kinerja dan kebijakan program, mengkaji tren dan kecenderungan, memberi informasi pada pembuat keputusan, meningkatkan perhatian masyarakat, menetapkan target, menetapkan sasaran perencanaan, membandingkan kondisi antar tempat, dan memberi peringatan dini. Lanjut, ada bangunan hijau. Bangunan hijau mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat sampah sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan. Bangunan hijau juga dikenal sebagai konstruksi hijau atau bangunan berkelanjutan, mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan. Praktik ini memperluas dan melengkapi desain bangunan klasik dalam hal ekonomi, utilities, durabilitas, dan kenyamanan. Tujuan utamanya adalah bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alami. Selanjutnya ada industri hijau. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas bangunan, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Strategi penerapan industri hijau yaitu mengembangkan industri yang sudah ada, menuju industri hijau, dan membangun industri baru dengan prinsip industri hijau. Mempunyai arti yang sangat luas karena di dalamnya termasuk upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya pemilihan bahan baku yang ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, bahan baku energi dan air pada setiap tahapan produksi, pembaruan penggunaan atau perbaikan teknologi produksi rendah karbon, pilih jenis proses yang efektif dan efisien, rancangan produk yang ramah lingkungan, dan meminimalisir limbah. Selanjutnya ada teknologi hijau. Teknologi untuk menghasilkan energi dan atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup untuk masa depan. Teknologi hijau merupakan suatu bidang yang akan melahirkan banyak inovasi dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sustainabilitas dalam industri hijau. Yang pertama adalah produk daur ulang, kedua inovasi teknologi baru, energi terbarukan, bangunan yang ramah lingkungan, kimia hijau, dan teknologi nano hijau. Selanjutnya yaitu organisasi hijau. Daftar organisasi lingkungan terkenal yang diklasifikasi berdasarkan tipenya. Yang pertama, tipe global, yaitu Earth System Governance Project, Global Environment Facility, Intergovernmental Panel on Climate Change, United Nations Environment Program, World Nature Organization, Worldwide Fund of Nature.
Yang kedua ada regional, yaitu European Environment Agency, Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia. Tipe yang ketiga yaitu organisasi pemerintah Indonesia. Yang pertama ada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Yang kedua Kementerian Lingkungan Hidup. Dan tipe yang terakhir yaitu organisasi non-pemerintah Indonesia. Yang pertama ada Borneo Orangutan Survival Foundation, Shikanet INA, Koalisi Pemuda Hijau Indonesia, Pro Fauna Pemuda Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Selanjutnya ada perilaku hijau atau green behavior. Salah satu karakter yang sangat penting dalam pembangunan kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Perilaku hijau adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. 3 prinsip kunci dalam pengembangan green behavior adalah dengan menghormati bumi, menghargai kehidupan, serta menggunakan produksi, konsumsi, dan perilaku daur ulang. Baik, untuk kesimpulan pada materi ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kita harus mampu merubah pola hidup dan pola pikir untuk pembangunan keberlanjutan yang sukses dengan cara menerapkan politik hijau, ekonomi hijau, kota hijau, bangunan hijau, industri hijau, teknologi hijau, organisasi hijau, dan perilaku hijau atau green behavior. Tentunya dengan penerapan hal tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat sukses. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.